Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Citra Aulia Ramadhani. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kartu piutang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari kartu piutang dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian dari kartu piutang dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan transaksi apa saja yang ada di dalam kartu piutang dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari kartu piutang dengan baik dan benar. Untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ayo anak-anak siapkan buku dan alat tulis kalian, serta cek kembali Google Classroom dan materi yang telah Ibu unggah. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, silahkan kalian unduh terlebih dahulu materi kartu piutang yang telah Ibu unggah di dalam Google Classroom. Sebelum memasuki pengertian dari kartu piutang, Ibu akan sedikit membahas mengenai piutang. Nah, piutang itu merupakan tagihan kepada pihak lain yang berhutang dan memiliki batas waktu pengembalian. Artinya, pihak yang berhutang memiliki tuntutan untuk membayar kewajibannya, yaitu membayar hutang. Di dalam kartu piutang, pihak yang memiliki uang disebut dengan debitur, sedangkan pihak yang memiliki piutang disebut dengan kreditur. Piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman atau uang muka. Jadi, piutang dapat berupa uang, barang, penjualan yang belum dibayar lunas, atau tagihan yang belum dibayar oleh pihak lain tetapi produknya telah diterima. Nah, piutang dapat dikatakan sah jika terdapat faktur atau invoice, yaitu bukti transaksi dari transaksi penjualan. Nah, di dalam piutang tersebut terdapat namanya kartu piutang yang saat ini akan kita bahas. Jadi, pengertian dari kartu piutang adalah buku besar pembantu yang berisi rincian mutasi dan saldo piutang perusahaan dengan tujuan untuk memudahkan pada saat pencocokan data dan penagihan hutang. Ayo anak-anak, kita ulangi kembali. Kartu piutang adalah buku besar pembantu yang berisi rincian mutasi dan saldo piutang perusahaan dengan tujuan untuk memudahkan pada saat pencocokan data dan penagihan hutang. Jadi anak-anak, kartu piutang itu berisi rincian mutasi dan saldo piutang perusahaan terhadap pelanggannya yang berhutang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi apa saja yang ada di dalam kartu piutang. Ayo anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di dalam gambar tersebut sudah terlihat transaksi apa saja yang ada di dalam kartu piutang. Nah, pada bagian mutasi di sisi debit itu terdapat saldo awal dan penjualan secara kredit. Kemudian pada sisi kredit itu terdapat retur penjualan, penghapusan piutang, dan penerimaan kas dari piutang. Jangan lupa ya anak-anak, ayo mari kita catat bersama-sama transaksi-transaksi apa saja yang ada di dalam kartu piutang. Nah, yang pertama pada bagian mutasi di sisi debit itu ada saldo awal dan penjualan secara kredit. Ibu ulangi sekali lagi, saldo awal dan penjualan secara kredit. Kemudian pada sisi kredit itu ada retur penjualan, penghapusan piutang, dan penerimaan kas dari piutang. Ibu ulangi sekali lagi, retur penjualan, penghapusan piutang, dan penerimaan kas dari piutang. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari kartu piutang. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai pengertian dari kartu piutang. Mungkin dari anak-anak ada yang dapat menarik kesimpulan apa aja sih fungsi-fungsi dari kartu piutang itu? Mungkin dari kalian ada yang sudah dapat memahami fungsi-fungsi dari kartu piutang.
Nah, fungsi-fungsi dari kartu piutang itu ada 4. Yang pertama, memudahkan dalam laporan piutang. Yang kedua, mendapatkan saldo piutang yang valid. Yang ketiga, bisa melihat batas limit piutang. Dan yang keempat, memudahkan dalam pengawasan. Ayo kita ulangi sekali lagi fungsi-fungsi dari kartu piutang. Nah, fungsi-fungsi dari kartu piutang itu ada 4. Yang pertama, untuk memudahkan dalam laporan piutang. Yang kedua, mendapatkan saldo piutang yang valid. Yang ketiga, bisa melihat batas limit piutang. Yang keempat, untuk memudahkan pada saat pengawasan. Jangan lupa ya anak-anak untuk dicatat fungsi-fungsi dari kartu piutang tadi. Nah, ayo anak-anak, mari kita sama-sama catat fungsi-fungsi dari kartu piutang agar kita tidak lupa. Berikut adalah fungsi-fungsi dari kartu piutang. Oke, selanjutnya Ibu juga akan menampilkan bagaimana sih bentuk dari kartu piutang itu. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada nih yang sudah pernah melihat bagaimana bentuk dari kartu piutang itu. Nah, berikut adalah gambar dari kartu piutang. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kartu piutang. Kartu piutang terdiri atas beberapa kolom. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari kartu piutang tersebut. Apakah anak-anak sudah melihat bentuk dari kartu piutang tersebut? Nah, di sini Ibu juga akan memberikan kalian sebuah soal. Yaitu soalnya adalah jelaskan bagian-bagian yang ada di dalam kartu piutang. Dicatat soalnya, jelaskan bagian-bagian yang ada di dalam kartu piutang. Silahkan kalian cari jawaban melalui sumber-sumber informasi seperti buku, internet, dan lain-lain. Selanjutnya jawaban akan kalian kirimkan di dalam Google Classroom. Di dalam Google Classroom, Ibu telah membuat tempat pengumpulan dan kapan harus kalian kumpul jawabannya. Nah, di dalam kartu piutang itu kan terdapat beberapa bagian. Jadi, kalian jelaskan apa aja sih bagian-bagian yang ada di dalam kartu piutang tersebut. Jika semua jawaban telah Ibu nilai, maka nanti hasil semua nilai akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp yang telah kita buat bersama-sama. Sepertinya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah kita telah belajar mengenai pengertian dari kartu piutang, yang dimana pengertian dari kartu piutang adalah buku besar pembantu yang berisi rincian mutasi dan saldo piutang perusahaan. Dan juga kartu piutang terdapat beberapa transaksi di dalamnya. Yang pertama, saldo awal, penjualan secara kredit, retur penjualan, penghapusan piutang, dan penerimaan kas dari piutang. Selanjutnya, kita juga telah belajar mengenai fungsi-fungsi dari kartu piutang. Nah, fungsi-fungsi dari kartu piutang tadi ada 4. Yang pertama, memudahkan dalam rekap laporan piutang. Yang kedua, mendapatkan saldo piutang yang valid. Yang ketiga, bisa melihat batas limit piutang. Yang keempat, memudahkan pada saat pengawasan. Ibu akan memberikan kalian soal tambahan. Silahkan unduh LKPD yang ada di dalam Google Classroom. Nah, berikut adalah tampilannya. Nah, ini adalah soal tambahan yang harus kalian jawab bersama-sama. Silahkan bentuk anggota kelompok yang terdiri atas 3 orang tim. Nah, kelompok tersebut kalian buat sendiri. Setelah dijawab, silahkan kumpul jawaban di dalam Google Classroom yang telah Ibu buat penempatannya. Di dalam Google Classroom juga telah Ibu buat waktu, hari, dan tanggal pengumpulannya. Jika ada yang belum memahami materi hari ini dan ingin bertanya, silahkan gunakan grup WhatsApp yang telah kita buat bersama-sama. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat.
Ingat pesan ibu, selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.